Halo semuanya, kenalin, aku Yusvina Sekar Kutsiah, atau biasa dipanggil Mbak Yu Yusvina, manajemen angkatan 2020 yang alhamdulillah menjadi lulusan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta pada wisuda periode 4 tahun 2023-2024. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah kabarku baik dan semoga teman-teman juga selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan sehingga bisa menjalankan perkuliahan dengan lancar. Bisa menjadi lulusan terbaik di FEB UMS tentunya sangat senang dan juga bangga karena ini adalah hasil perjuanganku selama berkuliah di sini dan alhamdulillah bisa membanggakan kedua orang tua juga. Untuk jadi lulusan terbaik, dari aku pribadi tidak pernah terfikirkan. Yang penting aku fokus dengan apa yang jadi tujuan aku. Jadi karena kita nggak tahu IPK siapa yang akan tertinggi, maka kita harus fokus sama diri kita masing-masing. Seperti yang udah aku katakan tadi, bahwa lulusan terbaik itu kan dilihat dari IPK. Kita nggak tahu nih gimana caranya kita tahu bahwa kita yang akan jadi lulusan terbaik. Tapi aku punya tips supaya teman-teman bisa lulus dengan predikat cum laude. Pertama, buat planning selama perkuliahan sedetail mungkin. Dulu aku membuat planning di mana untuk target IPK aku secara cum laude itu adalah 3,8 dan alhamdulillah aku bisa mencapai IPK tersebut. Selain itu juga aku membuat planning kegiatan apa aja yang akan aku lakukan selama perkuliahan, apa yang akan aku cari selama perkuliahan, mulai dari life skill dan juga soft skill yang akan aku kembangkan. Yang kedua, ketika pergantian semester, teman-teman bisa nih tanya ke kakak tingkat matkul tersebut seperti apa. Apakah matkul tersebut berisi teori atau hitung-hitungan. Nah, untuk hitungan, aku selalu kasih porsi yang lebih dalam belajar, sehingga itu bisa membuat aku untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal di mata kuliah tersebut. Tips yang ketiga, ketika awal perkuliahan, silakan teman-teman untuk pahami bagaimana kontrak belajar di mata kuliah tersebut. Mulai dari proporsi dari penilaian presensi, keaktifan, presentasi, tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Dengan teman-teman tahu proporsinya tersebut, itu bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal di mata kuliah tersebut. Jadi, kalau teman-teman mau protes nilai, teman-teman harus tahu dulu bagaimana proporsi penilaian dari kontrak belajar tersebut. Karena percuma kalau misalkan teman-teman mau protes nilai hanya karena teman-teman rajin untuk masuk perkuliahan, sedangkan nilai tertinggi ada di tugas dan juga ujian. Yang keempat, yang selalu aku lakukan adalah jangan pernah capek untuk mencatat. Karena secara tidak langsung, otak akan merekam apa yang akan kita tulis sehingga memori tersebut akan tersimpan di otak kita. Yang kelima, ketika memasuki masa ujian, teman-teman harus bisa menjaga kesehatan karena jangan sampai saat momennya ujian teman-teman jadi jatuh sakit sehingga harus melakukan ujian susulan. Nah, jadi teman-teman silahkan untuk belajar sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketika waktunya belajar, silahkan belajar. Ketika waktunya tidur, silahkan gunakan untuk tidur. Jangan pernah memforsir badan kita sehingga nanti ketika ujian itu akan perburuk ujian kita. Pokoknya yang paling penting adalah kalian harus terus fokus belajar, pahami materi dosen, selalu ikutin apa arahan dosen, bagaimana kontrak belajarnya, sehingga ketika ujian nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selain aku fokus ke perkuliahan, aku juga mengikuti kegiatan karena untuk mengasah kemampuan aku baik itu soft skill dan juga hard skill. Kebetulan dari awal perkuliahan hingga sekarang aku hanya mengikuti satu organisasi internal yaitu Hima Manajemen FEB UMS. Selain aku ikut organisasi internal kampus, alhamdulillah selama 2 tahun aku bisa bergabung di komunitas penerima beasiswa yaitu Genbi, Generasi Baru Indonesia. Dari kegiatan yang banyak aku ikuti, aku memang harus mempunyai kemampuan lebih untuk membagi waktu. Kita harus tahu mana kegiatan yang penting dan juga urgent, mana kegiatan yang penting tapi tidak urgent, mana kegiatan yang tidak penting tetapi urgent, mana kegiatan tidak penting tidak urgent.
Sehingga kita tahu mana kegiatan yang memang harus benar-benar kita kerjakan dan mana kegiatan yang memang bisa kita kerjakan di lain waktu. Walaupun aku udah berusaha membagi waktu aku dengan baik, tapi terkadang ada nih kegiatan-kegiatan mendadak yang memang harus aku lakukan atau aku kerjakan. Tapi kalau teman-teman udah punya kemampuan time management yang baik, itu semua tidak akan berpengaruh. Pesanku untuk teman-teman aktivis dan juga mahasiswa, silahkan teman-teman fokus dalam perkuliahan karena di sini kalian gak main-main, kalian diamanahi oleh orang tua kalian untuk menuntut ilmu dan untuk kebanggaan kedua orang tua kalian. Jangan pernah membuat orang tua kalian kecewa, terus kejar apa yang kalian impikan dan kalian cita-citakan. Dan utamanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang akan memberikan keberkahan dan kelancaran dalam perkuliahan kalian. Kata-kata yang selalu aku pakai dan mungkin teman-teman juga termotivasi ini dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Hewa manajemen spektakuler, luar biasa, yes!